Halo dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentu di channel Agus Putra Wates. Gimana teman-teman semua, dulur-dulur semua, kondisi pagi hari ini, siang hari ini, semoga semuanya sehat-sehat saja ya teman-teman semua ya. Oke, pada kesempatan siang hari ini saya mau apa ya teman-teman ya, berbagi mengenai satu buah alat ya. Jadi kebetulan kemarin saya pas ada hajatan sunatan itu saya memakai satu buah alat yang saya gunakan buat perangkat aksesoris audio saya. Apakah alat tersebut? Mari sama-sama kita lihat, kita intip dan kita review bareng-bareng teman-teman ya. Nah ini dulur ya, ini teman-teman yang saya bilang tadi, alat apa yang saya gunakan kemarin. Ini adalah sebuah crossover aktif produksi dari Asle teman-teman ya. Dari Asle, untuk serinya adalah CX3400. Ini adalah seri dari Asle, modelnya CX3400. Nah, apa sih keunggulannya? Apa sih kelebihan dari sebuah crossover aktif ini? Jadi kalau kita lihat ini untuk model CX3400 ini ada 3 fungsi yang bisa kita gunakan. Ada 3 fungsi teman-teman, dulu-dulu semua. Jadi crossover ini bisa dimainkan untuk 2W stereo, 3W stereo, dan 4W mono. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah crossover ini sudah dilengkapi dengan delay. Jadi kalau teman-teman bisa dilihat di review di bagian setiap sisi channel A maupun channel B ini ada yang namanya delay. Nih, ini delay teman-teman, kalau kita lihat. Nah, ini delay. Delay ini adalah untuk mendelay low. Ya, jadi low-nya ini bisa di delay. Dari settingan dari 0 sampai 2 milisecond. Begitupun pula untuk yang channel satunya ini juga ada delay. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah crossover ini dilengkapi dengan multi band limiter. Jadi besarnya atau istilahnya gain yang akan keluar dari crossover ini sudah dilimit menggunakan limiter ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mengaktifkan limiter ini, maka sinyal atau gain yang besar yang masuk ke sini nanti keluarnya akan disesuaikan dengan batas limiternya itu berapa. Jadi tidak akan over. Itu ya. Jadi ada 3 teman-teman ya. Ada 3 keunggulan dari crossover seri 3400 CX3400 ini. Yang pertama adalah dia bisa 3 fungsi. Yang kedua adalah dilengkapi dengan delay, yang ketiga adalah dilengkapi dengan limiter. Nah, inilah kondisi penampakan depan dari panelnya crossover CX3400. Kalau kita lihat, kita review bareng-bareng untuk warnanya teman-teman ya. Jadi desainnya itu elegan, pas, maksudnya warnanya juga perpaduannya pas. Terus dilengkapi dengan LED indikator ya. Indikator ini ada indikator limiter setiap channelnya, setiap output bukan ya, setiap channelnya ada, setiap output dari fungsi low, mid ataupun high-nya itu ada limiternya, ada sinyal limiter. Jadi misalkan nanti limiternya di setting berapa, terus kita aktifkan untuk limiternya. Di sini ada limiter aktif ya, bawah ini switch ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada limiter switch, kita aktifkan maka limiternya akan berfungsi. Itu kondisi tampak depannya. Kita review bareng-bareng teman-teman ya untuk kondisi tampak depannya. Nah, ini kita review untuk channel yang A teman-teman ya. Yang sebelah kiri ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 potensio yang memiliki fungsi masing-masing.
Nah, yang sebelah kiri ini adalah untuk input gain-nya. Jadi bisa disetting dari 0, dari minus 12 sampai dengan 12 dB. Ini buat input gain-nya. Terus di sebelah sini ini adalah potensio buat crossover frekuensinya. Nah, di sini digunakan sebagai crossover untuk low, ya kan? Di sini kelihatan teman ya. Jadi kalau misalkan yang atas ini adalah yang atas ini digunakan buat mono, yang bawah ini buat stereo 2 atau 3W. Jadi kalau kita menggunakan mono, berarti yang atas ini frekuensi buat low atau low mid, ya kan? Terus yang sebelah sini kalau kita menggunakan yang stereo 2W atau 3W, nah ini digunakan buat low, mid atau high. Low mid itu buat 3W, low high itu buat 2W ya. Jadi kita main 2W berarti kita menggunakan ini misalkan buat low high, tapi kalau kita main 3W stereo ini buat low mid. Oke. Settingannya adalah frekuensinya dari 440 sampai 9K3 jika kita menggunakan high. Ya kan? Kalau kita menggunakan low itu disetting di 44 sampai dengan 930 Hz, ya kan? Jadi low mid di sini kalau kita pakai yang stereo 2W, maka di sini adalah sebagai buat low dan high. Oke, terus lanjut ke sebelah sini teman-teman, ini adalah crossover frekuensi buat low mid atau high mid jika kita menggunakan untuk mono 4W, atau mid high jika kita menggunakan buat stereo 2 atau 3W. Karena nanti kalau ini kita aktifkan, ini nanti tidak berfungsi ya. Tadi ini tidak akan berfungsi, ini hanya digunakan buat 3W. Nanti kita coba ya teman-teman, waktu kita nyalakan benar nggak lampu indikator ini akan menyala. Nanti kalau misalkan kita fungsikan 2W atau 3W atau mono, nanti indikator ini akan menyala. Tapi nanti kita akan tes setelah selesai untuk review fungsi-fungsi ini. Terus untuk frekuensinya itu teman-teman ya, dari 440 Hz sampai dengan 9K3 ya, 440 Hz sampai 9K3. Terus yang ini adalah buat delay buat low. Jadi low nya ini bisa di delay teman-teman ya, jadi dari 0 sampai dengan 2 milisecond ya. Jadi misalkan teman-teman low nya itu terlalu cepat datang, ini bisa delay menggunakan ini. Terus nah, ya ini untuk yang tombol ketiga ini teman-teman ya. Ini tiga bukan tombol 3 potensio ini digunakan untuk gain masing-masing output. Jadi di sini buat low output, terus yang ini buat mid output jika kita menggunakan stereo 3W. Kalau kita menggunakan mono 4W, ini adalah buat low mid output ya, low mid output. Terus jika yang ini adalah digunakan sebagai high output ya, high output. Terus di sini dilengkapi dengan deep switch saklar ya, ini biasa, ini untuk membalik pasar, balik pasar, dan ini balik pasar. Sedangkan yang bawah ini adalah buat mute, Nah, ini adalah kondisi untuk sebelah kiri ya. Untuk sebelah kanannya hampir sama ya teman-teman ya. Sebelah kanan hampir sama. Mungkin yang membedakan adalah di sini ada tambahan untuk limiter. Jadi di sini ada limiter ini berfungsi untuk semua dan bisa disetting di 6 dB sampai dengan 18 dB ya, 18 dB. Terus di sini saklarnya teman-teman. Jadi kalau kita mau mengaktifkan limiternya, di sini ada saklarnya. Kalau kita aktifin ya kita ke dalam, kalau kita tidak aktifin berarti kita lepas.
Terus untuk kondisi tampak depannya kayak gini teman. Sekarang kita mau lihat untuk kondisi di belakang. Nah, ini kondisi tampak belakang teman-teman. Yang sebelah sini ini adalah buat AC-nya, AC masukan 220. Terus di sini adalah output dari crossovernya. Di sini ada keterangan mono 4W, yang bawah ini adalah stereo 3W dan stereo 2W. Jadi kalau kita menggunakan mono 4W, ini bagian atas yang fungsi. Jadi yang ini buat high, ini buat high mid, ini nggak dipakai, ini nggak dipakai. Kalau kita menggunakan stereo 3W yang bawah, ya kan ini high, kan ini mid, ini low. Nah, kalau kita menggunakan stereo 2W, nah ini nggak dipakai, ini dipakai high, ini nggak dipakai, ini buat low. Jadi hanya high dan low, midnya nggak dipakai. Terus ini adalah saklar buat crossover frekuensi, jadi pengkalian kali 1 atau kali 10. Kalau kita menggunakan stereo 3W, ini digunakan, ya kan, ini digunakan baik stereo 3W maupun stereo 2W kita gunakan. Kalau menggunakan mono 4W ini nggak dipakai. Nah, terus kita review yang sebelah sini teman-teman. Nah, oke, yang sebelah sini ini kalau kita menggunakan 4W ini nggak dipakai teman-teman ya, nggak dipakai. Ini adalah outputnya, ini adalah low midnya, ini buat low jika kita menggunakan 4W. Jadi kalau kita urutkan dari sini, ini adalah buat low, di sini low mid, yang di sini ini adalah high mid, di sini adalah high. Jadi 4W kita menggunakan mono. Kalau kita menggunakan 3W stereo, ini buat input, ini buat low, ini buat mid, ini buat high. Sama di sini buat input, low, mid, high. Kalau kita menggunakan 2W, input, low, nggak digunakan high, input, low, nggak digunakan high. Gitu teman-teman ya. Jadi multifungsi, bisa digunakan buat 2W, 3W ataupun 4W. Nah, gimana cara penggunaannya? Kita memfungsikan dia mau 4W, 3W atau 2W. Di sini ada saklar. Nah, ini kalau misalkan kita tekan semua, berarti ini adalah nggak bisa teman-teman ya. Di sini keterangan not valid. Jadi harus ditekan salah satu atau nggak ditekan sama sekali. Jadi kalau misalkan ini nggak ditekan, ini keluar ya, ini masuk, berarti ini adalah mono 4W. Ya, ini mono 4W. Kalau ini nggak ditekan semua, ini adalah stereo 3W. Kalau ini yang ditekan, nah ini stereo 2W. Ada penunjukan teman-teman ya. Kalau dilepas semua ini adalah stereo 3W. Kalau ditekan satu yang sebelah sini adalah stereo 2W. Kalau yang ditekan sini, dilepas ini adalah mono 4W. Mudah teman-teman ya, penggunaannya simple. Gitu. Terus ini adalah buat memfungsikan subwoofer ya. Jadi kalau kita menggunakan ini, maka dia akan berfungsi buat low subwoofer ya. Ini berfungsi kalau kita lepas ini adalah mono 4W ya kan. Kalau ini di sini berarti ini normal kondisinya. Oke, yang sini juga sama, ada pengkalian 1 dan 10 buat low mid ataupun low high. Jadi dia di sini buat pengkaliannya ya kan, pengkaliannya. Oke ya teman-teman ya, simple, terus multifungsi, dan istilahnya kalau saya bilang untuk saat ini adalah seri crossover yang yang pas kalau menurut saya. Karena apa? Karena kalau ini digunakan, jadi misalkan perangkat kita ataupun power atau speaker kita hanya mendukung buat 2W, kita bisa setel untuk 2W. Kalau misalkan mendukung untuk 3W, kita bisa setel untuk 3W. Kalau untuk mendukung 4W, kita bisa setel 4W. Gitu ya. Jadi multifungsi, sudah dilengkapi limiter, sudah ada delay-nya. Oke, jadi teman-teman ya,
mudah-mudahan sedikit review mengenai crossover asli CX-3400 ini sedikit membantu teman-teman yang ada planning untuk membeli sebuah crossover ya, untuk melengkapi aksesoris dari perangkat sound system teman-teman semua. Semoga sedikit membantu untuk reviewnya. Untuk tesnya, routingnya bagaimana, mungkin nanti di lain waktu ya, di lain waktu kesempatan kalau saya ada waktu dan sudah istilahnya agak senggang, saya coba untuk buatkan untuk cara pemasangan routingnya. Oke, itu aja teman-teman untuk review kali ini, siang hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang teman-teman, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.